Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Idh ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Idh ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa idh takhluqu minat tini kahay'atil tayri bi'izni. Wa idh takhluqu minat tini kahay'atil tayri bi'izni. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni. Wa idh tukhrijul mauta bi'izni. Wa idh tukhrijul mauta bi'izni. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil
bayyinat. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat. Faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ngawihane hiji 08 ji 23. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik idh ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa idh takhluqu minat tini ka hay'atil tayri bi idzni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni wa tubri'ul akma wal abrasa bi idzni wa idh tukhrijul mauta bi idzni wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Yauma pada hari yajma'u mengumpulkan Allahu Allah ar-rusula para rasul
Fayaqulu, lalu dia bertanya, madza, apa, ujibtum, kalian dijawab, apa jawaban umat kalian kepada kalian? Qalu, mereka menjawab, la ilma lana, tidak ada ilmu pada kami. Innaka, sesungguhnya engkaulah Allamul ghuyub, yang maha mengetahui semua perkara yang gaib. Kaitannya dengan ayat kemarin tentang persaksian, ini di 2 halaman terakhir surat Al-Maidah pun terkait persaksian tentang ketauhidan, tentang dakwah para rasul, khususnya Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Ayat ini menegaskan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 6 dan Al-Hijr ayat 92-93. Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Akan diperiksa orang-orang yang diutus kepada mereka rasul, maksudnya umatnya, dan juga akan diperiksa para rasul, diinterogasi. Jadi rasul khusus diinterogasi, kemudian umatnya juga diinterogasi, nanti dikonfrontasi sama kayak di pengadilan. Dan saksi akhirnya nanti adalah kita selaku umat Islam, dan saksi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan di ayat 2 juz kedua. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi kita jadi saksi para nabi nanti. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan saksi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putusan akhirnya, kesaksian paling akhirnya, saksi kuncinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di surat Al-Hijr, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Lanas'alannahum di sini para rasul dan juga umatnya. Ketika Allah mengumpulkan para rasul itu, Allah bertanya, madza ujibtum, dan para rasul menjawab, la ilma lana. Ini kata para ulama tafsir, qalu dzalika min hauli dzalikal yaum. Para rasul menjawab itu bukan karena berbohong, tapi betapa dahsyatnya hari kiamat. Wala syakka annahu qaulun hasan wa huwa min babit ta'addub ma'ar rabb jalla jalaluh. Itu perkataan yang baik, bukan berbohong. Ini bagian dari adab kepada Allah azza wa jalla. Sama dengan pengakuan malaikat kan, la ilma lana illa ma'allamtana. Maksudnya la ilma lana bin nisbah ila ilmikal muhit bi kulli syai. Tidak ada ilmu pada kami jika dibandingkan ilmu yang kau miliki. Fanahnu wa in kunna qad ajabna wa arafna man ajabana walakin minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi la ilma lana bi batinihi wa antal alimu bi kulli syai'. Meskipun kami tahu siapa yang menjadi pengikut kami, siapa yang membangkang, tapi kan kami hanya tahu dohirnya saja, sementara batinnya hanya Allah yang tahu. Ini orang ini mengikuti Rasul itu betul beriman atau karena ada kepentingan, kan kita nggak tahu. Makanya para Rasul menjawab la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Termasuk nanti di halaman berikutnya Nabi Isa juga menjawab kurang lebih sama. Jadi menyerahkan kepada Allah
karena Allah yang lebih tahu. Sebenarnya mengapa orang-orang Kristen kemudian menuhankan Nabi Isa? Nabi Isa gitu nyaho. Kemudian karena fokusnya ini ke Nabi Isa dan kaum Kristen, Allah menegaskan id qala Allah, ingat nanti Allah pernah berfirman, ya Isa bin Maryam, hei Isa bin Maryam. Konsisten ya di Al-Quran itu Isa bin Maryam, bukan Isa putra Allah. Ayat-ayat tentang Nabi Isa itu pokoknya membabat keyakinan Kristen. Pertama dari namanya Isa bin Maryam. Uzkur, ingatlah olehmu ni'mati alaika, nikmatku untuk kamu, wa ala walidatik, dan ibu kamu yang melahirkan. Nah, jadi jelas dilahirkan oleh seorang ibu, meski ya sudah dibahas di surat Ali Imran, ibu itu tidak pernah menikah atau tidur dengan lelaki yang lain. Id ayyatuka biruhil kudus, ketika aku menguatkan kamu dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Jibril, ya. Ruhul Amin, Ar-Ruh. Ar-Ruh itu semua dalam ayat Al-Qur'an tertujunya kepada Jibril. Ini juga membantah akidah orang Kristen Roh Kudus itu sebagai oknum ketiga dari Tuhan. Tuhan itu satu dalam tiga. Nah, yang ketiganya itu Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menjembatani Yesus antara berstatus manusia dengan berstatus Tuhan. Jadi Yesus itu wujudnya fisik, juga ada wujud Tuhan. Nah, yang menjembataninya itu kata mereka adalah Roh Kudus. Betul dalam satu sisi bahwa Yesus dibantu oleh Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh Kudus itu adalah Jibril, ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membantu para nabi, termasuk Nabi Isa. Dengan bantuan Roh Kudus itu tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kamu bisa ngomong kepada orang-orang ketika masih di ais, ya, fil mahdi itu masih belum bisa duduk, belum bisa berjalan, masih bayi. Wakahla, dan demikian juga sesudah dewasa. Maksudnya tukalimun nas, berdakwah, ya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Nabi Isa itu memang ada, tapi itu adalah berkat anugerah dari Allah dan tidak menjadi dalil bahwa itu semua adalah bukti Yesus Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, kenapa Yesus itu Tuhan? Satu, karena dilahirkan tanpa ayah, ya. Yang kedua, bisa ngomong ketika bayi. Yang ketiga, bisa menciptakan burung. Kan kalau menciptakan berarti Tuhan. Yang keempat, bisa menghidupkan orang yang mati. Kan menghidupkan orang mati macam Tuhan. Yang kelima, bisa menyembuhkan penyakit kusta, ya. Dan yang buta dari sejak kecil itu juga kan hanya Tuhan yang bisa. Termasuk Yesus itu tahu apa yang dimakan oleh kita tadi malam dan yang tidak dimakan, makanan yang sisa di rumah Yesus itu tahu, ya, Nabi Isa itu juga bukti bahwa dia adalah Tuhan, ya. Tapi kan di surat Ali Imran sudah dibahas bahwa itu adalah inna fi dzalika laayatan lakum, itu bukti kerasulan Nabi Isa, ya. Itu bukan bukti ketuhanan tapi bukti mukjizat. Dan yang begitu bukan hanya Nabi Isa, Nabi Musa juga banyak mukjizatnya. Nabi Nuh, semua nabi, ya, Nabi Solih, Nabi Muhammad punya banyak mukjizat. Apakah berarti nabi-nabi itu anak-anak Tuhan?
Kan tidak demikian. Jadi di sini juga Al-Qur'an menyebutkan keistimewaan Yesus itu betul adanya, tapi tidak kemudian menjadikan beliau sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmah, dan ketika aku mengajari kamu menulis. Kitab di sini menulis. Nanti kitab berupa kitabnya disebutkan berikutnya, wat Taurat wal Injil. Berarti kitab di sini menulis, wal hikmah, dan juga hikmah. Hikmah itu ilmu, ya, ilmu pemahaman Torah dan Injil. Ini jadi dalil bahwa Nabi Isa itu bisa menulis, sedangkan di Alkitab disebutkan Nabi terakhir itu tidak bisa menulis. Berarti lain Nabi Isa, Nabi terakhir teh. Di Alkitab yang sekarang juga ada bahwa nanti Nabi terakhir itu adalah Nabi yang tidak bisa menulis, ummi teh. Tapi orang Kristen terjebak ya di dogma mereka bahwa Nabi Isa itu Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Isa. Dogma itu yang menyesatkan mereka. Wa idz takhluqu minat-tin, dan ingat ketika kamu menciptakan dari tanah kahayatit thair, seperti bentuk burung. Maksudnya burung-burungan, mainan burung dari tanah gitu, tanah likat. Biizni, dengan izinku. Nah, jadi ini bukan karena Nabi Isa Tuhan, tapi semuanya dengan izin Allah. Fatangfuhu fiha, lalu kamu meniup burung-burungan itu, mainan-mainan burung itu. Fatakunu tayran biizni, lalu mainan burung itu jadi burung nyaan dengan izinku. Ini yang izin-izin begini semuanya mujizat. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah, di surat Ibrahim. Kami tidak mungkin membawa bukti-bukti yang hebat, yang kuat kecuali dengan izin Allah. Jadi lo menanya izin Allah itu mujizat. Wa tubri'u, kamu bisa menyembuhkan al-akmah, yang buta dari sejak bayi. Cecendawa itu bisa nyageurkeun. Wal abros, dan yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta sampai sekarang belum ada obatnya, dan ada kampung khusus di Tangerang. Terus menggerogoti tubuh sampai habis. Biizni, dengan izinku. Wa idh tukhrijul mauta, dan ketika kamu mengeluarkan yang hidup dari yang mati gitu ya. Tukhrijul mauta itu tukhrijul hayya minal mayyit, menghidupkan yang mati. Biizni, dengan izinku. Ini ada banyak riwayatnya, tapi riwayatnya banyak yang tidak kuat. Ini kapan terjadinya? Ini kata Imam Ibnu Katsir, tad'uhum fayakumuna min kuburihim biidznillah. Pernah oleh Nabi Isa dipanggil yang ada di kubur itu, lalu kemudian mereka bangun dari kuburnya, hidup lagi dengan izin Allah. Tapi sesudah itu dimatikan kembali, ya, untuk menunjukkan mujizat. Mujizat itu kan sultan itu kekuatan buat mengalahkan sultan. Ya, orang mau sultan dan beunghar na YouTube mah. Sultan itu yang kuat, bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Meski kemudian oleh para pencintanya jadi lebay, bukan hanya utusan Allah tapi malah dijadikan Allah, ya, dijadikan anak Tuhan. Wa idz kafaftu bani Israil, dan ketika aku menahan Bani Israil. Kafun itu kan ini telapak tangan, memegang, menahan. Angka dari kamu, irji'tahum bil bayyinat, ketika kamu datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata tadi. Karena Bani Israil itu terus-terusan mengejar dan ingin membunuh Nabi Isa sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Yaqtulunan nabiyyina bi ghairil haq. Tapi Nabi Isa itu selalu berhasil selamat
bahkan sampai diangkat oleh Allah ketika hendak disalib. Enggak dapatnya salah satu muridnya, karena sebagaimana kita tahu dalam sejarah atau kisah ayat film nanya The Passion of Christ, si Mel Gibson. Jadi yang mengeksekusinya adalah tentara Romawi, karena yang berkuasa di sana adalah tentara Romawi. Orang Yahudi nggak mungkin mengeksekusi. Kalau mengeksekusi ditewak ke tentara Romawi. Makanya orang Yahudi itu lapor ke penguasa, ke pemerintah. Ini ada orang yang mengganggu, meresahkan kaum Yahudi, tolong dihukum mati. Tapi tentara Romawinya sendiri nggak tahu yang mana. Dan ketika datang ke persembunyiannya udah nggak ada Nabi Isa. Yang mana tewak we hiji gitu. Untuk mengamankan ya siapa yang disalib. Bahwa kepada orang Yahudi diyakinkan nih sudah disalib, tapi Yahudinya sendiri aneh, kok yang disalib itu ya. Makanya ketika salib itu dikelilingkan di kota Golgota itu nggak ada jenazahnya, ditembongkan karena meragukan, dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Benar gitu, itu Isa teh asalin eta gitu. Iyat illat tiba'adzon, ya, hanya mengikuti prasangka-prasangka. Itu usaha dari Allah bagaimana menyelamatkan Nabi Isa. Faqala alladzina kafaru, ketika Nabi Isa datang membawa bukti-bukti yang jelas, berkata orang-orang yang kafir, minhum, dari mereka kaum Yahudi, in hadza illa sihrum mubin, tiada lain ini adalah sihir yang nyata. Jadi Yahudi kufur, Kristen kufur. Yahudi mah kufur karena menolak, kalau Kristen kufur karena lebay, ya, berlebihan. Padahal wa idz awhaitu, ketika aku mewahyukan ilal hawariyin, kepada hawari. Hawari itu para pengikut Nabi Isa. Hawari artinya para penolong, ya, para pengikut Nabi Isa yang menolong Nabi Isa. Tentu wahyunya ke Nabi Isa disampaikan kepada hawari. An aminu bi, berimanlah kalian kepadaku, wa bi rasuli, dan kepada rasulku. Tuh kan jelas. Jadi Nabi Isa teh lain Tuhan tapi Rasul. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, washhad, dan bersaksilah engkau, bi annana muslimun, bahwasanya kami adalah Islam. Ini ayat-ayat ini harus banyak kita jelaskan, ya, khususnya ke kalangan awam. Kemarin kita safari dakwah ke lereng Gunung Semeru di 3 dusun. 3 dusun itu dari 165 rata-rata 160-an cuma 40 muslimnya, 120 Kristen. Masjid hiji gereja tilu bararadag di masjid yang butut. Ya. Saya itu yang TK Persis di sana, karena di sana jadi kristenisasi sana lewat TK. Ya, bisa lewat TK. Tuluy kan sekolah negeri. Disakolahkeun ka sekolah negeri, dibiayaan ku TK. Syaratna kudu sekolah minggu. Sekolah minggu itu di gereja. Dan mereka ke gereja sudah biasa karena diajarkan di TK gitu. Makanya strateginya di situ Persis ingin madrasah diniyah, nyian TK. Itu bangunan TK itu diwisi bapak yang mantan Kristen. Sampai setiap kali saya bertemu, nah ini cina di sini yang membantu kita, Pak dulu Kristen, bare-bare. Ini bapak ini pernah Kristen, ada sebagian pernah Kristen, sebagian tidak. Lalu saya tanya, memang mbah-mbahnya dulu kayak orang Jawa Kristen, ya. Mbah-mbahnya dulu Muslim, kakek neneknya mereka juga nyadar yang masuk kembali ke Islam itu. Tapi kemudian di PKI kan ke PKI, kan sama sarang PKI.
ya, daerah Joglo Semar mah, Jogja, Solo, Semarang mah basis PKI. Nah, ketika ditekan PKI lompat ke Gunung Merbabu, didatangan ku pastor, ku pendeta gitu. Jadi mereka larinya kemudian ke agama Kristen dan mayoritas di sana. Dan meskipun sekarang anu kaditu sebanyaknya siga eta salim pilah menyen pasantren. Usir pindah tempat yang sekarang itu sadusun jadi Islam kabeh. Orangnya kudu nu ditunyan pasantrennya nyen cabang pasantren 27. Wadadana eueuh teu ngebangun TKWG. Masih urit danana. Loba anu beungar dengan can perhatian kanu kararitu ya. Dan kenapa mereka kemudian mudah masuk Kristen sampai sekarang juga agak susah karena mereka enggak paham ayat-ayat ini. Dan selalu orang Kristen itu melakukan kristenisasi itu menjelaskan dulu keistimewaan Nabi Isa. Nabi Isa itu begini kan di Al-Qur'an juga disebutkan. Nah, dia itu sebetulnya dan bari memberikan ekonomi. Dan untuk hal itunya sebetulnya mudah membalikkan mereka ke Islam karena mereka umumnya masuk Kristen itu karena ekonomi. Jadi ketika kita masuk lewat dakwah yang kuat, mudah sebetulnya mereka keluarnya. Tapi nya kita teh perlu perjuangan. Masalahnya di sana dari 3 dusun daina hiji itu juga punten yang lumpuh dan bukan dai Persis. Dai Persis dulu pernah ada di sana 4 tahun, udah pulang belum ada lagi gantinya. Ya. Itu juga dai yang punten yang lumpuh itu baru 8 tahun dan itu berhasil. Komo lamun loba nu kaditu ya, bisi aya ke nu di dia gawe kaditu lah. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.